aku lagi di ITS di Manado seperti biasa, sedang mau weekly meet cewek. Sekarang hari Kamis, bentar lagi Januari selesai guys. Kayak apa sekarang lagi gabut, jadi bukan gabut sih, sebenarnya banyak banget tugas yang belum selesai. Aku belum banyak belajar tentang psikom, terus buat masbud juga masih ya, tapi aku dari tadi menghabiskan waktu untuk membaca webtoon Nobles. I don't know how to pronounce that out. Ya kayak apa sih, seru banget gitu. Udah sampai episode 97 guys, udah season 2 ya begitulah. Terus tapi hari ini aku senang sih karena hari ini itu aku dari pagi kan ngerjain UAS, tadi lumayan gampang, mudah cukup. Semoga aja dapat di atas 90, pede sih, amin. Nah terus kalau habis itu foto sama cuttingku lagi sempas, terus pergi ke ITS. Nah pas nyampe tuh aku langsung baca webtoon coy, wifi-an ke kampus, terus langsung wifi-an baca, tapi kayaknya nggak nyampe 10 episode juga sih, dikit lah. Nah terus belajar psikom, itu udah lumayan sih, udah ada ini juga konsepnya. Ini dua-duanya udah ada konsepnya sih sebetulnya, dan kayak secara pemahaman ya udah masuk gitu konsep-konsepnya, tinggal nanti analisisnya nih gimana. Juga kemarin aku kayak mengevaluasi lagi UTS aku gimana. Ternyata UTS aku waktu psikom tuh aku jadi tahu kayak salahku adalah aku tuh nggak sesuai sama tujuan. Kocak banget itu, padahal dasar, makanya nilai aku jelek gitu. Tapi ya udah, semoga besok terfokus pada tujuan sih gitu. Nah terus untuk masbud ini aku agak dulu gitu deh, kayaknya agak mudah, takut banget kayak apa yang harus aku persiapkan. Sepertinya aku mau kopas lagi di konsep yang kemarin di latihan. Oh iya, bentar belum join itu 2 menit jam 7 guys. The end of January aku lumayan, semoga aja besok hari terakhir juga lumayan, karena besok 2 matkul guys, jadi aku berharap banget gampang sih. Habis itu kita kayaknya besok akan sangat hektik gitu kan. Terus hari Sabtu aku akan bermain, mau pensiunan. Nah ya belum connect ke Tayo matiin dulu. But I am so glad for this day karena apa ya hari ini berjalan lumayan cepat, tapi kayak lama, tapi aku menikmatinya gitu. Dari benar-benar menikmati. Tadi juga aku belajar tentang pertumbuhan rambut karena hari Sabtu nanti mau membahas itu. Jadi mungkin aku kayak ngomong sendiri dulu ya gimana. Nah jadi pertama-tama tuh aku mencari dulu struktur rambut tuh kayak ada apa aja sih gitu kan. Ternyata ada batang rambut, ada akar rambut, ada namanya follicle rambut, sama kelenjar. Bebas ya. Sebenarnya aku ada lagi, ada struktur lainnya, cuman aku bahasnya 4 doang gitu yang aku pelajari. Nah kan kemarin tuh ada 3 RM. Yang pertama, apakah laju pertumbuhan rambut atas dengan rambut belakang atas sama belakang ini tuh lebih cepat belakang dibanding atas. Dan ternyata jawabannya iya. Nah aku cari dong kenapa sih penyebabnya. Itu karena rambut atas ini kan
ini ya, biasanya kita suka pakai jilbab terus pakai helm terus sisiran, itu kan pasti dari atas dulu. Terus nah itu tuh kan bikin tekanan gitu ya, kayak ketika nyisir kan suka ketarik, terus pakai helm juga neken gitu, atau topi. Nah itu yang membuat apa namanya, akhirnya tekanan darahnya itu, sirkulasi darahnya tuh lambat gitu karena ada tekanan itu. Nah sedangkan yang belakang ini tuh kan jarang kena tekanan, kayak siapa yang mau begini, paling pas tidur. Nah pas tidur pun sebenarnya lebih ke kepala juga, ke kepala atas gitu, karena pas tiduran pasti ketarik rambut yang atas. Nah jadinya secara sirkulasi darah itu lebih lambat pergerakannya di atas, di rambut atas gitu dibandingkan rambut belakang gitu kan. Nah sirkulasi darah ini itu apa namanya, sebelumnya itu ada 3 fase pertumbuhan rambut namanya. Pertama anagen, terus katagen, sama telogen. Nah anagen ini kan proses dimana sel-sel rambut itu memproduksi gitu, mulai panjang gitu. Jadi kalau mulai panjang itu ya di fase anagen ini. Nah terus kalau katagen ini transisi, jadi kayak dia berhenti selama kurang lebih 7 hari, kayak udah nggak ada pertumbuhan apapun. Dan terakhir nanti ada telogen, itu masa rontok gitu. Jadi rontok ini nggak langsung jadi rontok semua jadi botak, tapi bertahap kurang lebih 3 minggu sampai 7 bulan, itu tergantung sama hormonnya juga. Nah untuk yang ini apa namanya, yang anagen ini kan masa-masa dimana rambut kita numbuh ya. Nah tadi si apa namanya, tekanan sirkulasi darah ini mempengaruhi anagen gitu. Kalau tekanan darahnya lambat itu anagennya ya jadi lambat juga. Nah terus kalau tadi kan aku juga mention hormon ya, hormon juga ternyata berpengaruh banget. Nah laki-laki itu apa ya, ini aku kayak mencari laki-laki sama perempuan itu laju pertumbuhan rambut itu kan beda gitu, lebih cepat laki-laki. Makanya kan laki-laki cepet potong rambut ya dibandingkan cewek. Nah karena laki-laki itu punya namanya hormon testosteron sama dihidrotestosteron DHT. Nah dua hormon ini itu disebut hormon androgen, yang mana androgen ini mempengaruhi banget sama ya fase anagen tadi gitu. Aku sebenarnya belum mencari tahu tentang hormon-hormon itu, tapi ya secara singkatnya itu ya. Terus akhirnya ya lebih cepat tumbuh, sedangkan kalau perempuan tuh lama panjangnya sampai ke rontok. Jadi proses fase anagen perempuan tuh lebih lama dibandingkan proses anagen laki-laki. Nah terus aku mencari lagi lah, apakah struktur rambut dan fase pertumbuhan rambut di kepala dengan di kumis itu sama. Ternyata secara prinsip itu sama, karena sama-sama rambut kan, cuman ya proses itu yang beda gitu. Proses anagennya si kumis ini itu lebih pendek. Kenapa? Karena ya kumis kan apa ya, segini doang gitu kan, sedangkan rambut tuh bisa lebih lebih panjang. Jadi panjangnya kumis tuh terbatas gitu, nggak mungkin panjangnya sama kayak rambut kepala. Nah itulah akhirnya yang membuat si kumis ini tuh bisa lebih cepat, karena ya emang pas anagennya pendek, terus juga panjangnya terbatas. Pun maksudnya dia lebih cepat, tapi panjangnya ya nggak sepanjang itu gitu, nggak bisa panjang-panjang banget gitu. Ya gitu. Terus aku kemarin tuh kan ada diskusi kalau itu tuh terpengaruh oleh gravitasi, karena kumis kan turun ke bawah, sedangkan atas tuh jadi agak naik terus baru ke bawah kan ya. Kalau belakang tuh kan ke bawah. Itu ternyata nggak secara signifikan sih mempengaruhi, dan aku juga kayak itu kayak cocok lagi aja sih kalau secara ilmiahnya ya, karena kumis kan itu sejajar sama, masih sejajar sih apa ya bilangnya, kumis itu bentar ya guys, aku join meet dulu. Kumis itu kan nempel sama kulit kita. Nah
karena tegak lurus gitu kan. Ya jadi gravitasinya tuh nggak ngaruh gitu. Benda yang nempel tuh nggak ngaruh kan, kulit kan nggak ke bawah gitu kan. Ya, lalu siapa lagi ya? Bentar. Nah. Oh, sama ini aku juga nyari kenapa rambut belakang lebih cepat dibandingkan rambut atas kan. Tadi kan karena tekanan darah, rambut atas jadinya memperlambat. Nah terus di belakang ini, jadi kan tadi ada struktur namanya kelenjar sebasea. Iya, gila gue keren banget. Nah di situ tuh memproduksi minyak gitu, kayak kita rambut kita suka berminyak gitu kan. Itu tuh keluar dari kelenjar sebasea ini. Nah rambut belakang itu lebih sering berminyak. Nah ini karena pengaruh gravitasi kan, turun gitu kan, nggak mungkin minyaknya nempel di sini tapi itu turun kayak air mengalir, minyaknya mengalir gitu. Nah akhirnya ini mempengaruhi minyaknya itu lebih banyak, akhirnya lebih cepat juga produksinya gitu ya, karena kalau dari struktur rambut itu ini sama juga ya, mungkin kelihatan pakai bahasa Inggris, I don't really understand. Ini dia ada nih. Tadi apa? Sebasea. Oh iya, sebasea tuh kayak ini, anggaplah ini akar rambut, ini tuh batang rambut ya. Sebasea tuh ada di dekat-dekat akar rambutnya. Ya, jadi itu mempengaruhi ini panjang atau pendek. Ya begitu. Terus kemarin kan satu menit. Oh bagaimana? Ya udah menjawab 3 rem itu. Semoga terpahami. Ya. Kayaknya nanti aja deh. Guys, aku harus belajar dulu gak sih? Udah stop, kita teori pertemuan rambut nanti dulu segitu, karena mau belajar masyarakat dan budaya. So far sih kemarin katanya stratifikasi sosial, tapi kayak kelompok sosial tuh apa kita baca ulang dulu ya TS kemarin. Iya deh, semoga nggak turun ya ulangnya. Masyarakat Madinah, masyarakat heterogen, adalah heterogen. Dimension satu persatu. Peran atas sosial, identifikasi, peran ekonomi, agama, peran keluarga. Terus peran ekonomi, peran atas sosial pasti saling berhubungan. Oh itu kayaknya yang kurang.
Udah. Astaga, harusnya nggak ngaruh nggak sih? Tes nggak ngaruh coy. Aduh sumpah terlalu banyak, so much to do. Jadi aku mau ngapain? Intinya sih kalau konsepnya tinggal lihat dari PPT kan gampang. Terus break sekali. Mereka bangga banget sih ada betul. Terus dulu ya, bye bye.